melimpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri selaku moderator hari ini. Saya Nurul Barlianti dari SLB Negeri Manggar. Adapun instruktur kami adalah Ibu Siti Hawa SSI dari SMA Negeri 1 Wali. Host kami ada Ibu Popi Tela Analisa SMA Swadaya dan harilah Ibu Arwani dari SMA Negeri 1 Simpang Teritip. Untuk melewat saja kita kepada Ibu Eka untuk memaparkan materinya, yaitu wisata sejarah Kota Mentok di balik keindahan pantai Tanjung Kalian. Kepada Ibu Eka, kami silahkan. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Nurul. Silakan. Baiklah, selamat siang rekan-rekan guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bisa presentasi di depan guru-guru hebat Subangka Belitung ya. Oke, buat hari ini saya akan presentasikan tentang kota sejarah Mentok di balik keindahan Tanjung Kalian, yaitu salah satu wisata alam kami. Tapi sebelumnya untuk ice breaking, Ibu, ada baiknya kita lihat share dulu, Ibu. Kita ada kuis, seberapa jauh kita mengenal wisata di Bangka Belitung. Ada kuisnya, Ibu. Sementara kita juga menunggu rekan-rekan lain yang belum bergabung, kita kuis dulu. Silakan di chat, sudah ada linknya di sana. Soal untuk kuisis itu hanya ada 6. Jadi masing-masing kuis itu ada 3 menit untuk satu soal. Jadi silakan langsung klik aja kuisnya. Oke, yang belum bisa mungkin boleh juga nanti menjawab. Saya akan membacakan soal kuisnya. Saya hanya akan melihat seberapa jauh rekan-rekan guru hebat sekalian mengenal wisata kita di Pulau. Kita masih menunggu ya para peserta kuisis. Oh, di sini sudah ada 2 orang. Ada Bu Chandra dan Bu Isita. Oke, mungkin yang lainnya. Oh, ada mungkin yang kesulitan, nanti saya bacakan saja ya. Soal-soalnya apa saja yang akan keluar pada layar. Boleh di chat box-nya, bisa dijawab bersama-sama di sana. Oke, kita mulai. Kita mulai kuisnya. Siap-siap. Oke. Pertama soalnya adalah wisata alam yang ada di Sungai Liat. Nih, guru-guru yang berdomisilinya Sungai Liat mungkin sudah tahu. Pasti tahu. Yang manakah wisata alam yang berada di sana? Jawaban yang pertama pilihannya A, Pantai Pasir Putih, B, Pantai Anyer, C, Pantai Tikus, dan D, Pantai Pasir Padi. Yang tidak bisa menjawab lewat link, boleh lewat chatnya. Oke. Kayaknya bisa semua ya. Oke, kelihatan di sini. Oke, ada yang sudah bisa menjawab. Yang tidak bisa boleh lihat di sana. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 2. Di situ ada wisata sejarah yang berada di Pangkal Pinang. Nih, untuk peserta guru-guru hebat sekali yang berasal dari Pangkal Pinang mungkin sudah tahu. Itu ada pilihannya. Pertama adalah Kelenteng Kungfu Miao, Masjid Agung, Tugu Soekarno, dan Museum Timah.
Yang manakah yang ada di Pangkal Pinang? Oke, yang ketiga, sorry maaf, ada agak disturbing dulu, ada rekan yang masih berada di ruangan. Untuk soal nomor 3, makanan khas dari Mentok. Ini adalah salah satu wisata kuliner. Ada A. Risol, B. Panganan Pelite, C. Lemper, dan yang D adalah Goma. Mungkin nama-namanya agak-agak aneh ya, Bu ya. Oke, ada yang jawab C. Lemper. Wah, ada yang B juga, pengen panganan Pelite. Yang panganan Pelite pasti itu dari Bangka Barat ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang nomor 4. Acara adat apakah yang terkenal dari Tempilang? Nah, rekan-rekan yang dari Tempilang mungkin sudah tahu nih. Pilihannya yang pertama adalah sedekah ruah. Yang kedua, yang B-nya perang ketupat. Yang C-nya Rabu Kasan. Yang D-nya kawinan. Udah jawab semua tuh, ada. Di chat itu ada yang jawab B, perang ketupat. Terima kasih Ibu. Dapat hadiah ucapan terima kasih dari saya. Oke. Terus pertanyaan nomor 5. Oke, siap-siap lagi. Bagi yang belum bisa buka link quizisnya, saya akan membacakan. Pantai Panjang terletak di kabupaten apa? Yang di kabupaten ada Pantai Panjang mungkin sudah tahu nih. Yang A adalah Bangka Barat, B. Bangka Tengah, C. Bangka, dan D. Bangka Selatan. Oke. Silakan menjawab. Oke. Ada yang di quizisnya sudah ada yang menjawab juga di sini. Oke, jawaban yang benar ada ya di kabupaten yang suka jalan-jalan pelesiran. Itu pasti tahu itu letaknya di mana, Pak. Letak Pantai Panjang itu ada di Bangka Tengah ya. Oke, next. Pertanyaan terakhir nih ya. Yang paling mudah. Wisata sejarah yang berada di Pangkal. Oh, ini ulangan ya. Sorry. Yang ada di Pangkal Pinang. Ini ulangkah? Oh, saya nggak ngerti. Oh, nggak. Beda ya. Ini di Pangkal Pinang, ada lagi yang di Bangka Barat. Wisata sejarah. A. Kelenteng Kukuk Miau. B. Masjid Agung. Ada C-nya Tugu Soekarno, dan terakhir adalah Museum Timah. Oke. Salah satu museum sejarah di Bangka Barat tentu aja ada Museum Timah, dan untuk wisata sejarah lainnya ada juga Kelenteng Kukuk Miau. Peninggalan dari masa kerajaan ya. Oke, langsung saja Ibu. Kita lihat di sana sudah di quizis, yang bisa buka mungkin bisa ada quizisnya, ada hasilnya, ada yang bisa jawab semua. Oke, untuk pemanasan hari ini cukup ya, udah jalan berapa menit Ibu? Udah jalan 15, langsung saja ke pemaparan. Boleh di-share linknya?
Saya akan ke materi kita. Ada apa? Berkenaan dengan materi kita hari ini, kenapa saya memberikan kuis tentang pengenalan wisata? Karena materi saya adalah berkenaan dengan wisata sejarah di kota tercinta. Oke, boleh di-share dulu. Oke, boleh di halaman pertama. Inilah materi saya, yaitu tentang wisata sejarah Kota Mentok di balik keindahan pantai Tanjung Kalian. Kita ketahui bahwa Tanjung Kalian itu terletak di Kabupaten Bangka Barat, khususnya di Kota Mentok sebagai kota kabupaten dari Bangka Barat. Perkenalkan, nama saya Kayulis Makarwati, saya guru SMA Negeri 1 Simpang Teritip. Saya guru mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, silakan ke slide 2, Ibu. Slide 2-nya. Oke, kita ketahui ini letak Bangka Barat, ada peta. Nah, ini kota. Ini adalah Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai 7 kecamatan, yaitu Mentok, Simpang Teritip, Tempilang, Kelapa, dan Pari 3, serta Jebus. Kita letak dari Kota Mentok itu paling barat. Ya. Di sana terdapat wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner, dan juga wisata alam. Dan ada beberapa klaster di Kota Mentok, kita dibagi menjadi klaster Cina dan juga Melayu. Kita ketahui bahwa Kota Mentok pada awalnya, oke Bu, di slide berikutnya. Oke, di sini Kota Mentok kenapa dinamakan Kota Tua? Bangunan-bangunan atau heritage building, bangunan-bangunan tua yang merekam jejak-jejak kejayaan pada saat itu. Ya, salah satunya yaitu pada zaman kerajaan, di mana Kota Mentok itu pertama kali berdiri. Ada kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya. Pendirian Kota Mentok pertama kali didirikan oleh berkembang karena banyak sekali hasil timah. Iya, sehingga banyak sekali pedagang-pedagang Cina yang masuk, pedagang-pedagang dari benua juga masuk. Sehingga Kota Mentok pada saat itu sangat maju. Mengingat hal tersebut, pada zaman kolonial Belanda, penyerahan dari itu salah satu buktinya yaitu pendirian Menara Mercusuar pada tahun 1964, itu yang didirikan oleh pada zaman Belanda dengan arsitektur gaya Inggris.
Dan zaman berikutnya itu pada saat pendaratan SNLF tentara Jepang yang menduduki pada saat itu pada tahun 1942, kota Mentok juga terkena imbasnya karena kedudukan tentara Jepang juga menguasai Mentok pada saat itu. Ada beberapa juga ya, ada insiden kecil pada saat penyerahan kepemerintahan dari Eropa ke Jepang. Pada saat penyerangan Hiroshima Nagasaki diserang oleh Amerika, lalu Pearl Harbor juga diserang oleh Jepang, sehingga terjadilah pengungsian besar-besaran dari Asia, Inggris, Australia juga benua Eropa itu ke negara asal, dan terjadi tragedi kapal Pioneer Brook yang berada di Selat Bangka, dan di sana juga ada beberapa bukti monumen yang nanti pada slide berikut saya akan menerangkan. Dan pada saat agresi militer Belanda juga, Belanda kedua pada tahun 1949, ada beberapa tokoh bangsa kita, tokoh nasional kita seperti Pak Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta itu diasingkan, dan ada beberapa bangunan heritage building yang bisa kita lihat di sana yang masih dikembangkan oleh pemerintah, diselamatkan. Oke, ke slide berikutnya, Ibu. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu bangunan bersejarah di pantai Tanjung Kalian. Saya kenapa memilih Tanjung Kalian sebagai objek presentasi saya, karena ada pantai Tanjung Kalian ini mempunyai dua mata, yaitu yang pertama adalah pesonanya. Di balik pesonanya yang indah, terkenal dengan keindahannya, turis domestik dan mancanegara juga menyukai sunset di sini. Tetapi di balik dari keindahannya ada sedikit cerita pilu tentang banyak korban yang mungkin tidak seberapa orang yang tahu. Di sini ada menara mercusuar yang merekam semuanya tentang kejadian pada saat itu, dan juga yang pada tahun pada saat 2015 itu ada monumen Perang Dunia Kedua dibangun di depan dari pantai Tanjung Kalian, yaitu monumen peringatan terjadinya tragedi kapal Pioneer Brook yang bom oleh tentara Jepang. Oke, slide berikutnya, Ibu. Oke, inilah dia kilas balik kesedihan pada masa itu. Di balik dari keindahan alam Pulau Bangka yang banyak pantai, ternyata salah satu keindahannya itu menyimpan kisah pilu peperangan, yaitu di pantai Tanjung Kalian. Pada tanggal 12 Februari 1942, salah satu kapal yang berjalan dari Singapura, itu kapal Pioneer Brook yang bertolak dari Singapura menuju, kalau dulu itu namanya Batavia, berarti dia menuju ke Jakarta pada saat itu. Menuju ke sana, ketika melewati Selat Bangka, 2 hari kemudian, itu pada tanggal 14 Februari 1942, kapal itu ditenggelamkan oleh pesawat Jepang, diberondol dengan bom, sehingga kapal itu tenggelam, dan ada beberapa suster yang di dalamnya. Sekira ada 21 suster dan ada ratusan tentara Inggris dan juga sipil, rakyat sipil, anak-anak, wanita, dan juga orang tua yang rentan, yang pindah, yang di dalam kapal tersebut. Mereka diselamatkan lewat skoci, melalui skoci, tapi skoci pada saat itu cuma ada 12 atau 10 kalau nggak salah. Jadi cuma menampung anak-anak dan juga menampung orang tua. Yang diutamakan orang tua, anak, dan wanita. Sedangkan yang lain, yang pria yang masih sehat, serta suster-suster itu, mereka akan tenggelam dan berusaha untuk berenang ke tepian. Nah, pada tanggal 15 Februari ternyata semuanya itu berkumpul di suatu sisi, yaitu pada saat itu di Pantai Raji. Itu kira-kira 100 km dari pantai Tanjung Kalian. Mereka akhirnya bisa selamat. Yang bisa selamat itu ada 100 tentara Jepang, bukan 100 tentara Jepang, tapi tentara Inggris, dan juga 21 suster yang terselamatkan. Dan tentara ada beberapa yang terkena peluru, ada yang luka-luka, sehingga suster harus menyelamatkan mereka dulu.
karena tugas mulia seorang suster. Pada zaman pertempuran mereka akan menyelamatkan korban terlebih dahulu, tidak menyelamatkan jiwa mereka. Sehingga anak-anak, orang dewasa yang selamat disuruh untuk menemui warga setempat, yaitu warga Mentok pada saat itu. Jadi ada beberapa tentara yang masih sehat itu digiring untuk naik ke atas karena ke pemukiman warga. Sedangkan sisanya itu ada 21 suster tadi, 21 perawat tentara dari Australia itu masih tetap berada di bibir pantai dan untuk mengobati beberapa tentara dari Inggris yang terluka. Dan pada saat itu tentara Jepang yang baru saja mendarat dari ke kota Mentok itu langsung menangkap. Mereka menemui ada beberapa tawanan. Lalu mereka dipisahkan antara tentara Inggris dan juga suster. Tentara Inggris diajak ke atas bukit, lalu di hutan-hutan mereka dihabisi, dibrondol dengan senjata dan mereka meninggal, dan ada beberapa yang terselamatkan karena pura-pura meninggal. Ada juga beberapa yang pura-pura meninggal takut, lalu mereka naik ke atas pohon untuk menunggu ada warga yang menyelamatkan. Sedangkan sisanya itu 21 perawat itu disuruh di tepian pantai untuk berenang. Mereka disuruh ke arah pantai, menghadap pantai, lalu seharusnya para perawat itu dilindungi oleh tentara yang dulunya dalam perang pun mereka itu dilarang untuk ditembaki, dilarang untuk diberondol dengan senjata. Tetapi pada saat itu tentara Jepang malah menembaki dan membayonet 21 perawat. Dan pada tanggal 16 seluruh perawat itu dibayonet dan meninggal dunia hanya satu yang selamat, yaitu Vivian Bullwinkle. Dan ini yang menjadi saksi bisu pada saat itu bahwa yang bercerita ke negaranya kembali asal, yaitu ke Australia, bahwa kekejaman Jepang pada saat itu mereka membunuh para suster yang seharusnya dilindungi, dan ini menjadi kejahatan perang bagi negara Jepang. Dan ini juga yang menjadi aset wisata di Bangka Barat, yaitu khususnya Mentok. Kita banyak sekali banyak sekali. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Mungkin saya untuk sementara kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan bisa diatur oleh moderator. Nurul. Ya, makasih Bu Eka. Kepada rekan-rekan yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, dipersilahkan. Ini kayaknya ada pertanyaan nih Bu Eka dari Bu Chandra di room chat. Oh iya, boleh. Bu Chandra nanya, katanya kemarin habis ke Menumbing kok birokrasinya susah, jadinya bayar katanya. Gimana itu Bu Eka? Mohon dijawab. Oke. Ya Bu Nurul ya. Ya. Sebenarnya kalau kita itu mengirim surat pemberitahuan dulu ke Dinas Pariwisata, semua fasilitas ke atas itu gratis Bu. Jadi pertama memang harus ada konfirmasi dulu ke Dinas Pariwisata, karena di sana ada beberapa minibus. Kalau kita bawa bus besar memang ke atas nggak bisa. Kita bakalan ada di sebelum pos 1, bis-bis bakal parkir dulu di sana. Baru nanti dari Dinas Pariwisata akan membawa tamu dengan menggunakan minibus yang mengangkat tamu-tamu ke atas Menumbing. Jadi sebenarnya mudah Bu, tinggal kita konfirmasi memberikan surat aja pemberitahuan atau kepada Dinas Pariwisata, lalu nanti Dinas Pariwisata yang akan menindaklanjuti untuk fasilitas di sana. Oke, mungkin begitu saja Bu Nurul. Oke, iya. saya kembalikan ke moderator. Berarti ada prosedurnya juga Bu ya, nggak bisa langsung datang, berarti memang harus bikin surat dulu. Iya, karena kalau kita pakai kendaraan kecil, misalnya kan kalau bawa rombongan pakai mobil kecil, Iya, itu bisa naik langsung ke bisa atas naik dan langsung ya. gratis. Kalau Tetapi rombongan kalau kita membawa rombongan seperti kayak Bu Chandra, mungkin Chandra, membawa iya. siswa-siswi ya,
Jadi bus itu tidak boleh naik ke atas. Jadi kita perlu kendaraan yang lain, dan itu mungkin Bu Chandra naik ke atas itu bayar katanya tadi, karena kita bukan dari Dinas Pariwisata yang menyediakan. Mungkin itu Bu. Oke, Bu Chandra terjawab. Mungkin mengingat waktunya nih Bu Eka, tanya jawabnya kita tutup saja ya. Oh iya boleh Bu, ya makasih banyak ya. Iya. Link kuisnya ini sudah di-share pada rekan-rekan. Silahkan Oh enggak ya, Bu Eka dari awal tadi ya kita sudah Iya, itu briefingnya. kuisnya tadi di awal Bu, Oh, iya. cuma 1 kali ya. Cuma 1 kali. Oke, baiklah Bu Eka, terima kasih atas materinya. Sangat luar biasa, sangat sip, menambah pengetahuan kita tentang wisata yang ada di Mentok. Mungkin kita tutup saja sesi pertama hari ini. Apabila ada kesalahan dari kami, saya selaku moderator mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, udah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Oke, habis sesi ini ingat teman-teman. Aku lihat dulu ya ininya, rekamannya. Kok gini ya rekamannya? Bu Siti Hawa. Bu Eka, Ya. kok gini rekaman?